Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini agenda kita yaitu pengabdian kepada masyarakat yang temanya sosialisasi hukum pajak bangunan dan tanah yang akan diberikan materinya oleh Bu Nitaria Akasa. Nitaria Akasa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nitaria Akasa, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan memberikan pengabdian masyarakat dengan judul hukum pajak tanah dan bangunan. Artinya kita membicarakan tentang pajak bangunan dan tanah ya. Bagaimana pentingnya pajak bangunan dan tanah. Kalau berbicara di negara Indonesia perlu ada yang disebut karena negara Indonesia itu negara hukum, maka kalau kita tidak terlepas dari dasar hukum yang harus kita pertama-tama harus kita ungkapkan di sini ya. Kalau dilihat dari keuangan itu ada di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 karena memang undang-undang tertinggi di negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Maka di sini pertama kita melalui pasal 23 Undang-Undang 45 tentang membicarakan tentang pajak tadi ya. Nah, di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum pasal 23A Undang-Undang 45 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selain itu di Indonesia pajak memiliki posisi yang paling penting selain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Karena anggaran di negara Indonesia ini yang paling besar itu adalah anggaran pajaknya kan. Nah, namun saat ini banyak masyarakat yang belum taat membayar pajak karena mungkin belum mengetahui berapa pentingnya untuk membayar pajak itu sendiri ya. Kemudian dan belum tahu manfaat bayar pajak seperti apa. Dan maka itu ada manfaat dari adanya bayar pajak itu yaitu membayar pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquidating. Contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor, membiayai jalan, kemudian pengeluaran dan di masa yang akan datang, pembangunan dan sebagainya. Itulah diperlukannya dana-dana yang dikeluarkan itu untuk keperluan negara ini. Itulah diperlukannya adanya uang yang masuk kepada negara dalam bentuk pungutan atau pajak. Dan di sini kita fokus kepada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak yang ada di Indonesia. Menurut pengertiannya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas tanah dan bangunan, di mana dasar pengenaan pajak tersebut berdasarkan nilai jual objek pajak. Gitu ya. Kalau kita ngomongin pajak itu ada banyak pajak, tetapi di sini kita coba fokuskan kepada pajak bumi dan bangunan itu seperti apa. Berarti makanya harus prioritaskan kepada NJOP. Ada standar bahwa seseorang itu membayar pajak itu tidak yang asal-asalan, tapi ada standarnya melalui NJOP. Sementara itu NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis. NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan.
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan 1985 tentang pajak bumi dan bangunan ya. Nah, kita bisa dilihat di sini, kita buka penjelasan dalam undang-undangnya tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, ini ya, bahwa di dalam pasal 23 tadi, kemudian di dalam pasal 80 Undang-Undang 12 tahun 85 dan digantikan dengan Undang-Undang 1994 ini, bahwa pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak, gitu ya. Kemudian di dalamnya juga diatur tentang nilai-nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi ada nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak untuk setiap wajib pajaknya, gitu ya. Nah, ini perhitungan yang ada untuk membayar pajak di NJOP. Model yang contohnya seperti ini ya. Seseorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut. Nilai jual objek pajak 3 juta, nilai jual objek pajak kena pajak 8 juta. Nah, kemudian karena nilai jual objek pajak berada di bawah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian seseorang wajib pajak mempunyai 2 objek pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di desa A dan desa B dengan nilai objek pajak yang berbeda, maka nilai pajak akan berbeda. Dilihat dari NJOP dari wilayah tersebut ya. Kemudian wajib pajak mempunyai 2 objek pajak bumi dan bangunan pada desa C dengan nilai misalnya yang satunya 4 juta, kemudian nilai jual objek pajak bangunannya 2 juta, maka itu juga bisa dihitung dari nilai objek pajak bumi kemudian nilai objek pajak bangunannya. Nah, itu perhitungan tentang objek pajak, artinya bahwa wilayah itu bisa menentukan nilai jual objek pajak pada wilayah tersebut, gitu ya. Nah, seperti itu tentang perhitungan pajaknya dan pentingnya pajak bagi masyarakat dan bagi negara. Oke, cukup ya untuk materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena materi sudah disampaikan, selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan diajukan. Saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih Maulana Sidik. Hukuman bagi orang yang
tidak membayar pada pajak itu seperti apa, Bu? Bentuknya atau ada ganti rugi dari orang yang tidak membayar pajak itu, Bu? Baik, terima kasih. Terima kasih langsung Bu. Iya. Hukuman membayar pajak itu apa? Kalau misalnya sanksi ya, sanksi pajak ini lebih ke administratif. Artinya bahwa ada denda yang dilakukan oleh seseorang apabila dia telat membayar pajak. Itu adalah sanksi yang lebih kuat di dalam pajak ini. Kecuali memang ada manipulasi pajaknya. Kalau ada manipulasi pajak berarti itu sudah tindak pidana. Artinya ada kerugian negara yang akibat perbuatannya untuk mengurangi pajak itu akhirnya negara mengalami kerugian. Harusnya negara uang masuk ke negara itu misalnya 1 miliar cuma 500 juta, berarti atas hitungan manipulasi gitu ya. Udah jelas nih misalnya PBB di sini NJOPTK, NJOPTKP atau NJOP dari itu kan belum kelihatan ya di PBB itu. Tetapi pada saat ada manipulasi, harusnya dia bayar pajak serumahnya mewah dengan harus membayar pajak 50 juta misalnya per tahun, tetapi dibuat manipulasi di situ ada perubahan ya teman-teman, misalnya wilayah sana NJOP-nya misalnya 1 juta misalnya, tetapi khusus untuk rumah dia dibuat 500 ya, dialihkan ke 500.000 setengahnya. Artinya apa? Di sini sudah ada manipulasi tentang bayar pajak. Beda kalau misalnya telat, dia telah bayar pajak 3 tahun misalnya tidak membayar pajak, berarti kan ini denda. Pada saat dia membutuhkan administrasi jual beli rumah misalnya, gitu kan, jual beli rumah akhirnya apa? Pajak yang dikeluarkan kan besar. Nah itu tidak ada pidananya. Tetapi kalau ada manipulasi di dalamnya dengan cara perbuatan dia untuk mengurangi membayar pajak, itu berarti ada pidananya. Tetapi kalau misalnya dia tidak membayar pajak dengan ketelatan pembayaran pajak, itu berarti sanksinya adalah denda. Dia harus membayar denda-denda yang tidak dibayar, berarti negara tidak rugi karena dia tetap membayar dendanya gitu. Nah seperti itu ya sanksi-sanksi di dalam pajak itu. Baiklah, ada yang selanjutnya? Ya silakan. Di sini Bang, iya. Iya. Apa yang menjadi landasan hukum pajak bumi dan bangunan? Landasan hukum pajak bumi dan bangunan. Iya. Landasannya itu tadi ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pajak bumi dan bangunan, dan kemudian di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ini ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 ya, ini ya. Kemudian sudah itu ada di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa memang negara kita memerlukan iuran pajak untuk kelangsungan kesejahteraan bagi negara kita. Begitu ya? Oke, cukup ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Agenda hari ini pengabdian kepada masyarakat kita sudahi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.